di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat,
untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu, kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Kami tahu hatimu, kami tahu hatimu. Oh, ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Puji nama Tuhan, Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Saya juga percaya bahwa kita semua penuh dengan kerinduan untuk merasakan hadirat Tuhan, amin.
Sepanjang minggu ini kita telah diberkati oleh Tuhan, telah dipelihara oleh Tuhan. Sebab itu saya yakin kita sudah siap untuk membawa pujian penyembahan yang terbaik kita buat Tuhan. Memulaikan ibadah kita di bulan yang pertama ini, di minggu yang pertama di bulan ini, kita akan membaca pengakuan iman GBI. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca secara bersama-sama pengakuan iman GBI. 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah Juru Selamat, pengantara kita dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri, kita akan berdoa memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa kami yang baik. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang kami saksikan dan kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan, malam hari ini, sore hari ini, kami telah siap untuk memuji Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami semuanya hanya tertuju kepada Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada
Biar ini jadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita mempersembahkan kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus. Kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, amin, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu.
penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Tuhan dan Raja kami yang layak terima penyembahan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau pandang berharga di mata-Mu. Layakkan kami datang menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terlalu baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lebih lagi Engkau sembah Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin, Yesus. Amin, amin.
kami di dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan yang pegang hidup kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami telah siap untuk meninggikan Engkau lebih lagi. Bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang sudah siap, mari dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Luar biasa sukacita Tuhan ada di tempat ini, amin. Mari lihat dulu samping kiri kanan, berikan senyuman dan tos. Bilang, saya senang kamu ada di tempat ini. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Sebab oleh darahnya kita bisa diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa
domba kita diselamatkan, amin. Oleh Amin. sebab itu mari kita bangkit dan serukan nama Tuhan kita, haleluya. 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 Sama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Bila kiri kanan, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari serukan, Dialah siapa? Raja. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju. GBI Oikumene, mari sama-sama katakan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. Mari tepuk tangan di atas kepala sama-sama katakan. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai apa? Sampai setiap lutut, amin. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Luar biasa Tuhan di atas pujian kita, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene Golsisi BTP Makassar. Katekismus kita pada hari ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya saya akan bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana konsep Trinitas dapat pengakuan dalam gereja?
Mari baca bersama-sama jawabannya dalam 3, 2, 1. Dalam sejarah gereja, konsep Trinitas merupakan konsep yang lahir dari pergumulan panjang dan telah dirumuskan melalui konsili-konsili gerejawi. Konsili Nisea pada tahun 325 merupakan konsili ekumenis yang sangat penting dalam sejarah gereja. Pokok penting dari konsili ini adalah penolakan terhadap pandangan Arius yang menganggap bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan Allah. Dengan demikian, ia bukan Allah. Melalui konsili Nisea ini ditegaskan kembali bahwa keilahian Yesus sebagai homoousios, yang berarti Yesus memiliki substansi ilahi yang sama dengan Bapa. Demikian katekismus kita. Diinformasikan bagi jemaat Tuhan yang membawa anak, boleh diarahkan anaknya untuk mengikuti Goal Kids yang ada di lantai 1 di ruang Daud yang akan dilayani oleh guru sekolah minggu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita pada sore hari ini. Sebentar kita akan diterima oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami haus Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau, Jesus. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus, angkat suaramu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, oh, Yesus, Yesus.
pujian ini kepada Tuhan. Angkat suaramu, katakan, Yesus. Katakan Yesus. Yesus Tuhan, Kau berarti, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Sekali lagi katakan Yesus, angkat suaramu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Mari jemaat Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Nyatakan pujian ini kepadanya, angkat suaramu, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan sama-sama Yesus. Yesus, amin. Yesus. Bagiku. Oh Yesus, amin. Kau segalanya. Biar cuma Tuhan satu dengan sungguh-sungguh sama-sama katakan. Amin. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa ada sebagaimana ada sore hari ini. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Kau sudah bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan biarlah melalui pujian penyembahan ini ada kuasa mengalir, ada urapan yang mengalir. Sehingga saat kami mendengarkan firman Tuhan, setiap pribadi di tempat ini diberkati oleh firman Tuhan. Setiap pribadi di tempat ini ditegur oleh firman Tuhan. Setiap pribadi di tempat ini mendapatkan pewahyuan, penyingkapan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi juga hamba-Mu, mulut lidah hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Hamba-Mu orang yang penuh dosa, penuh dengan kelemahan Tuhan. Tapi kami yakin sore hari ini Kau sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan, ini adalah firman dari isi hati-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pembacaan firman, perenungan firman ini di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi, shalom. Baik, puji Tuhan. Sore hari ini cuaca sempat hujan ya, tapi saya yakin dan percaya kasih karunia Tuhan adalah jauh lebih besar dalam kehidupan kita. Cuacanya kembali cerah dan saya yakin kita semua bisa ada di tempat ini karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin.
Baik, sebelum saya mulai firman Tuhan sore hari ini, saya mengingatkan kalau di tempat kita, teman-teman yang sudah bergabung di dalam ground, yang sudah bergabung dalam grup, yang dalam komunitas itu diberi tugas untuk memberikan renungan setiap hari. Nah, saya cuma mau katakan begini, kalau kita menangkap sesuatu dari Tuhan, tidak perlu semuanya yang ditulis ya. Misalkan ada 3 poin, cukup satu saja. Yang menurut kita itu kena banget di hati saya, kena banget Tuhan bicara seperti kepada saya. Nah itu silakan dibuat renungannya sesuai dengan jadwal yang ada, lalu kemudian dikasih ke grup, gitu ya. Jadi nggak perlu semuanya. Saya melihat beberapa kali ada semua dirangkum, ya. Jadi lupa, temennya bingung besoknya saya mau renungan apa ya, kemarin sudah dibilangin, gitu ya. Jadi teman-teman yang mendapatkan jadwal untuk membagi renungan di grup masing-masing, silakan nanti. Ya, diambil 1 poin atau mungkin beberapa ini yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Yang mengerti katakan amin. Baik, kita akan belajar sama-sama dan kita akan belajar bagaimana memenangkan keluarga. Sama-sama katakan memenangkan keluarga. Nah, memenangkan keluarga ini uniknya dari outline yang dari pusat itu diberikan dari Kisah Para Rasul, ya, ayat yang kita akan baca, Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 34. Nah mari kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan yang 34. Nah seperti biasa kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang pertama ayat 19, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap, begitu selanjutnya sampai di ayat yang ke-3 kita akan baca bersama-sama. Yang mengerti boleh katakan amin. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan baca secara bergantian Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 34. Nah tolong nanti kalau gilirannya baca yang keras supaya bisa mengerti. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. 20. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. 22. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 24. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. 28. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. 30. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. 32. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis sama-sama. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita membaca perikop yang barusan kita sama-sama baca bergantian, maka kita sudah mengerti ya, memenangkan keluarga. Ujung akhirnya sebuah keluarga dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Betul ya? Tapi kalau kita mundur sedikit ke belakang, ya, ada hal yang menarik. Bagaimana Paulus dan Silas dalam waktu yang kurang dari 24 jam. Ya, saya katakan 24 jam karena siangnya didera, besoknya sudah lepas. Besoknya sudah
ternyata sudah bersama-sama dengan kepala penjara, sudah dilepaskan. Nah kurang dari 24 jam mereka mengalami dua hal yang sangat kontras. Yang satunya mereka disiksa, dipenjarakan, setelah itu mereka kemudian dilepaskan. Jadi kadang-kala ke dalam kehidupan kita juga mengalami hal tersebut. Tetapi Paulus dan Silas ini mengalami dengan waktu yang sangat cepat. Dia dalam pergumulan, dalam kesesakan, kemudian dilepaskan. Dapat mujizat luar biasa lagi, gempa bumi, semuanya terbuka. Ini dalam waktu kurang 24 jam. Nah yang menarik adalah bagaimana cara Paulus dan Silas bisa memenangkan sebuah keluarga. Nah ini yang kita akan belajar sama-sama sore hari ini. Ini yang menarik. Pertama kesukaran yang luar biasa, musim mujizat. Tapi yang paling menarik adalah kemenangan. Kemenangan yang diberikan melalui jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Dan saya yakin aku kasih tahu, kuncinya sebenarnya ada pada respon Paulus terhadap yang namanya kondisi keadaan. Jadi dia waktu keadaan sukar, responnya tepat. Waktu keadaan ada mujizat, responnya juga tepat. Ya. Respon yang baik, yang tepat di tengah penjara, penderitaan, maupun di tengah pesta kemenangan, itu akan menentukan apakah jiwa-jiwa akan datang, apakah jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Nah kalau kita membaca, ya, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 24, dikatakan ini musim-musim di mana Paulus mengalami pergumulan, Paulus mengalami siksaan. Dan waktu di musim ini, dia memberikan sebuah respon yang benar. Dengar Bapak Ibu baik-baik. Ya. Apa yang dialami Paulus dan Silas merupakan kondisi yang sebenarnya bisa kita alami. Secara prinsip kita juga bisa jatuh ke dalam pergumulan. Kita bisa jatuh dalam penjara kita masing-masing. Sebut saja penjaramu apa hari-hari ini. Masalah keuangan, engkau punya penjara sakit penyakit, pergumulan sakit penyakit. Engkau punya penjara konflik keluarga. Engkau mungkin punya penjara masalah kegagalan studi. Ya, atau pergumulan akan jodoh. Ya, nembak 10 kali ditolak 11 kali. Itu juga pergumulan. Nah berapa banyak kita mengalami ini. Dan sore hari ini belajar dari Paulus dan Silas. Mereka punya respon yang tepat, bukan hanya benar tetapi tepat di hadapan Tuhan. Ya, kadang-kala respon kita kurang tepat. Kadang-kala seringkali respon kita itu mengeluh, marah, bahkan kadang-kala putus asa. Betul apa betul? Atau cuma saya yang ngalamin? Ya, pendeta juga manusia di depan sini. Beberapa kali, bukan beberapa kali juga sama. Apa yang Bapak Ibu Saudara alami ini saya juga mengalami. Ya, kadang-kadang respon kita tidak benar. Yang lebih tidak benar lagi kalau kita sedang terjadi seperti itu. Kalau dulu kan kita ngomel-ngomel, mengeluh dengan mulut. Sekarang yang terkenal adalah mengeluh dengan jari. Ya, coba aja media sosialnya lihat. Sosial chatnya, media sosial yang lain. Kalau sudah ada pergumulan, woi. Semuanya dikasih repost. Yang gak relate sampai relate pun muncul. Untuk mengungkapkan perasaannya. Ya. Dari video binatang, video apa, muncul semua. Untuk supaya orang tahu bahwa dia ini menderita banget gitu ya. Betul apa betul? Kita sering alami itu. Ya. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali respon kita salah. Ya. Di ayat 25 lihat. Bagaimana cara Paulus dan Silas merespon itu. Ya, kita akan lihat sama-sama pelan-pelan. Paulus dan Silas itu memilih berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Nanti di ayat 25 berkata begini, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukum lain mendengarkan mereka. Dengar baik, waktu orang menyanyikan, Paulus dan Silas menyanyikan berdoa, menyanyikan pujian dan penyembahan, itu sebuah akibat dari apa yang mereka yakini, dari apa yang mereka punya. Karena begini, Paulus dan Silas kalau dia mau mengikuti apa yang terjadi di badannya, mereka habis dipukulin, mereka habis didera itu dicambuk, ya, dipukulin. Setelah mereka didera, ya, seharusnya pada saat mereka masuk di dalam penjara, di tengah malam apa yang harusnya mereka lakukan kalau normal? Merintih kesakitan. Bro Silas, pikir dulu garu-garu di belakangku, sakit sekali. Ya kan? Bro, pantatku lebih lagi bro. Ya kan? Mereka mengeluh kesakitan, tetapi lihat, ada suatu respon yang menurut kita tidak normal secara manusia. Mereka ngapain? Mereka berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Mereka seolah-olah berkata begini, antara yang terjadi dengan tubuh saya, dengan apa yang keluar dari mulut saya, dan apa yang saya pikirkan, itu ada sebuah ruang namanya. Dan itu yang disebut kita dengan respon. Respon adalah sebuah pilihan, bukan sebuah refleksi otomatis dari apa yang didikte oleh keadaan. Bagi Paulus dan Silas,
keadaan mereka boleh didera, keadaan mereka boleh sakit, tubuh mereka boleh hancur lebur. Ya, tapi itu tidak menghalangi mereka untuk berdoa, memuji dan menyembah nama Tuhan. Apa yang keluar dari hati mereka, respon mereka, membalikkan semuanya itu. Mereka tidak berespon seperti manusia normal lainnya. Nah, saya berdoa gini, kita akan belajar mengapa Paulus dan Silas sampai bisa merespon dengan cara yang abnormal. Dengan cara yang tidak normal seperti manusia yang lainnya. Di saat manusia yang lainnya kalau dipukulin merintih kesakitan, mereka tidak, mereka berdoa, mereka memuji memuliakan nama Tuhan. Ya. Dan saya mau kasih tahu, apa yang dilakukan sama Paulus dan Silas itu bukan menyangkali rasa sakit ya. Bukan seolah-olah nggak sakit, enggak. Di kope juga dikasih siram air juga sakit itu mereka rasa. Bukan mereka menyangkali rasa sakit. Luka mereka nyata, sakit mereka nyata. Tapi respon mereka tetap benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu pada saat engkau masuk ke ruangan ini, pergumulanmu nyata, utangmu juga nyata, cicilanmu juga nyata. Ya, halo? Kegagalanmu juga nyata. Apa yang engkau alami hari ini nyata, kita tidak mau menyangkali itu. Tapi Tuhan mau kita belajar respon yang benar. Dari sama seperti apa yang Paulus dan Silas lakukan waktu mereka didera, waktu mereka dipukul. Dalam musim pergumulan mereka, mereka tahu. Berapa banyak kita yang mahasiswa, lihat nilai ujian hancur. Hancur sebenarnya bukan karena kita, karena dosennya. Suruh ujian apa, yang keluar soalnya apa. Hancur lebur. Mungkin kita mulai di situ mengeluh. Ya, bukan salah kita, kita mulai mengeluh. Atau ada berapa banyak kita yang berkeluarga, kondisi keuangan sedang sulit, utang di mana-mana. Suami istri saling menyalahkan. Suami istri ya menyalahkan suaminya, kau si papi sering check out. Kau yang check out, lihat mau akunmu. Waktu hitung check out nih, saya 5 Ji, kamu berapa? 5 juga, sama Ji. Halo? Saling menyalahkan. Respon kita yang seperti ini, artinya kita sedang dikendalikan oleh keadaan. Kita bukan didikte kebenaran, tapi kita dikendalikan keadaan. Kita mudah mengeluh, menyalahkan orang lain. Nah, sore hari ini kita mau belajar dari Paulus dan Silas. Mereka juga punya alasan yang sama untuk mengeluh. Tapi mengapa mereka tidak melakukan itu? Nah, itu yang akan kita dalami sore hari ini. Ada sekitar 3 hal yang membuat kenapa Paulus dan Silas, walaupun dia dipasung, responnya tetap benar di hadapan Tuhan. Walaupun mereka dapat mujizat, responnya benar di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa setelah kita keluar dari tempat ini, apapun musim kehidupanmu, mau musim berkat, mau musim pergumulan, engkau tetap punya respon yang benar di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Baik, yang pertama, bagaimana kenapa Paulus dan Silas bisa merespon dengan tepat? Yang pertama, karena Paulus dan Silas mengenali identitas yang benar dari diri mereka. Tadi saya katakan, respon kita adalah buah dari pilihan kita. Nah, pilihan kita itu lahir dari apa yang kita anggap bernilai atau dari nilai hidup kita. Dan nilai hidup kita ditentukan dari apa yang menjadi identitas kita. Saya ulangi lagi. Ya. Respon kita adalah buah dari pilihan kita. Pilihan kita lahir dari apa yang kita anggap bernilai. Dan apa yang kita anggap bernilai berakar pada siapa diri kita, identitas kita. Waktu Paulus dan Silas di dalam penjara, mereka boleh memilih, saya ini narapidana atau saya ini adalah anak Allah. Mereka diperharapkan 2 identitas yang akan menentukan bagaimana cara mereka memilih. Dan apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas? Paulus pernah menulis begini dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu siapa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersama-sama dengan roh kita, bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi waktu Paulus dan Silas di dalam penjara, mereka tahu status mereka adalah anak-anak Allah. Sehingga mereka tetap memberikan respon yang tepat di tengah-tengah mereka penderitaan. Ingat identitas kita di hadapan Tuhan. Ya, saya kasih contoh bagaimana identitas kita bisa menentukan pilihan kita. Ya, tadi pagi saya berikan ilustrasi begini. Kalau di ruangan ini ada seorang musisi, kita tanya misalkan dia pemain gitar. Dia punya duit 10 juta, Anda boleh tanya sama dia, apa yang akan kau beli dengan 10 juta? Karena dia pemain gitar, musisi, apa yang akan dia beli? Bulu tangkis,
Enggak lah dibeli gitar toh. Betul tidak? Karena kenapa? Menurut dia prioritasnya adalah gitar. Karena identitasnya adalah musisi. Halo? Nah kita harus mengerti itu. Mengerti identitas kita supaya pilihan-pilihan kita, prioritas-prioritas kita benar di hadapan Tuhan. Sehingga bisa menghasilkan pilihan yang tepat, yang mengerti katakan amin. Sama seperti satu orang lagi, saya kasih tahu namanya Yusuf. Yusuf ini dibuang oleh saudaranya. Mengalami beberapa penderitaan, difitnah, kejam. Masuk penjara. Apa yang terjadi? Waktu dia sudah jadi penguasa, dia ketemu sama saudara-saudaranya. Dia lupa, saya amnesia, bukankah saya anaknya Yakub? Oh tidak. Karena dia tahu identitasnya tidak berubah dalam hatinya. Bahwa dia adalah anak Yakub. Dia mengakui, saya ini saudaramu. Pilihannya tepat. Akhirnya dia memilih apa? Mengampuni. Nah seringkali kita lupa. Seringkali pilihan kita salah bukan karena keadaan kita terlalu berat atau pilihannya terlalu banyak. Tetapi karena kita lupa siapa identitas kita di hadapan Tuhan. Makanya banyak anak-anak muda sekarang itu ya pacarannya sama orang yang tidak jelas. Halo? Bukan karena pilihannya sedikit. Tetapi karena identitasnya juga tidak jelas. Ya, dia lupa bahwa dia anak-anak terang. Terang dan gelap tidak bisa bersatu, tapi dipaksa bersatu. Halo? Betul apa betul? Ya. Nggak mungkin jadi abu-abu atau zebra cross. Ya. Kadang-kadang kita lupa, makanya kalau ada temanmu yang kayak begitu, ada teman kita, ada saudara kita yang seperti itu, ingatkan, ingat identitasmu bro, ingat identitasmu sis. Coba lihat kanan kiri yang ngomong, ingat identitasmu bro, ingat identitasmu sis. Ya. Kadang-kadang pilihan kita salah karena kita lupa identitas kita siapa di hadapan Tuhan. Jangan pernah lupakan identitasmu di hadapan Tuhan. Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah generasi terang. Engkau adalah terang dunia. Engkau adalah garam dunia. Saat engkau tahu identitasmu, maka semakin kuat nilai dalam dirimu. Semakin kuat dalam nilai dalam dirimu, semakin bagus engkau menentukan pilihan yang tepat di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Contoh, engkau yang suami istri, yang mungkin tadi mengalami masalah keuangan. Kalau engkau lupa identitasmu, engkau bisa berantem sama istrimu. Tapi kalau engkau tahu identitasmu di hadapan Tuhan bahwa kita ini satu, ayo kita saling membangun. Ayo kita saling menyelesaikan cekot-cekot kita sama-sama yuk. Ayo kita berhenti cekot sama-sama yuk. Ada kesatuan di sana. Tidak saling menyalahkan. Ya. Pada saat kita dihantam hutang mungkin yang besar suami istri. Kita bisa berkata bersama-sama, tenang, kamu anak Allah, saya anak Allah. Kita punya Bapa yang baik yang bisa menyiapkan kita. Kita bayar utang kita. Halo? Jangan kita lari dari utang kita ya, bukan itu. Itu anak gelap itu kalau begitu. Ya. Ada banyak orang yang lupa identitasnya, makanya mengambil keputusan yang salah. Ya. Sama juga anak Tuhan, dikasih tugas, disuruh untuk menganalisa sendiri, pakai ChatGPT. Padahal disuruh menganalisa sendiri. Akhirnya jawaban satu kelas sama semua. ChatGPT-nya satu dibagi-bagi lagi, belinya rame-rame. Halo? Itu tidak menunjukkan kita, ingat akan identitas kita. Dengar baik-baik Bapak Saudara sekalian. Mengingat identitas siapa diri kita di dalam Tuhan itu bukan pelarian dari masalah. Tetapi itu adalah sumber kekuatan untuk menghadapi masalah dengan cara yang berbeda. Yang setuju katakan amin. Makanya ingat baik-baik. Kalau engkau dihadapkan kepada 2 pilihan, 3 pilihan. Ya 4 pilihan, kebanyakan ya. Jangan kebanyakan. Engkau dihadapkan berbagai pilihan. Ingat identitasmu dulu siapa di hadapan Tuhan. Baru engkau memilih dengan benar. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kekuatan akan mengerti identitas itu. Akan mengalahkan keadaan sekitarmu. Sehingga pertanyaanmu bukan lagi begini. Kenapa kodong ini terjadi sama saya? Apa dosaku? Engkau gak akan bertanya seperti itu. Kalau identitasmu jelas, engkau akan bertanya, sebagai anak Allah, bagaimana saya harus merespon seperti ini? Sebagai anak Allah, bagaimana saya harus bisa menentukan pilihan saya? Halo? Coba lihat samping kiri kanannya bilang, engkau anak Allah bro, engkau anak Allah sis. Ngomong. Diingatkan lagi, saling mengingatkan. Yang kedua, kenapa Paulus dan Silas di dalam penderitaannya, ini masih penderitaan nih.
Dia tetap memilih respon yang tepat, bukan sekedar benar tetapi respon yang tepat. Yang kedua, karena mereka tahu, mengerti bahwa Allah berdaulat dimanapun, kapanpun, dan bekerja dimanapun dan kapanpun. Nah kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dikatakan begini ya. Tetapi kira-kira tengah malam, ingat ya, Allah berdaulat hanya siang hari? Enggak, Allah berdaulat juga tengah malam. Allah berdaulat hanya kalau kita di gereja? Tidak, Allah berdaulat meskipun engkau dalam penjara. Allah berdaulat dalam keadaan kita yang senang? Enggak, Allah berdaulat tetap dalam keadaanmu yang susah. Yang mengerti katakan amin. Nah kalau Allah berdaulat dan bekerja untuk kebaikan kita, inilah yang dimiliki oleh Paulus dan Silas. Mindset ini yang dimiliki. Paulus dan Silas percaya kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan tetap bekerja dimanapun dan kapanpun. Makanya waktu di ayat 25 ini, tengah malam loh. Paulus dan Silas tahu tengah malam juga Allah akan mendengarkan doa mereka. Meskipun mereka di penjara yang terdalam, Allah juga mendengarkan mereka. Karena mereka tahu Allah yang mereka sembah itu Allah yang berdaulat. Allah yang sama yang kita sembah sore hari ini, yang mengerti katakan amin. Itu Allah yang berdaulat. Dengan mengerti itu karena Paulus dan Silas mengerti itu baik-baik apa yang dia lakukan. Waktu dia lihat penjara, dia bukan melihat penjara jeruji. Tapi waktu dia lihat penjara, Paulus dan Silas mengerti. Bro, konser kita malam hari ini bro. Ngapain? Kita doa pujian dan penyembahan. Gas. Halo? Betul tidak? Waktu mindset mereka melihat bahwa Allah berdaulat, Allah tahu, mereka tahu maksud Tuhan ada. Kenapa kita ditempatkan di tempat ini dan Tuhan bekerja. Mereka tidak melihat lagi penjara-penjara itu sebagai tempat untuk orang dihukum, tetapi tempat untuk menyelamatkan orang. Kok Demi, bro, kau lagu cepat, saya lagu lambat. Oke? Nanti kau yang doa syafaat, saya yang doakan semua yang di penjara. Baku bagi. Dan dengar baik apa yang terjadi. Di ayat 25 dikatakan, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan apa? Mendengarkan mereka. Ini yang dahsyat. Ya. Ini yang dahsyat. Waktu mereka berdoa, ternyata banyak yang mendengarkan. Kenapa Lukas, ini kan penulisnya Lukas ya, Kisah Para Rasul. Kalau saya tulis KPR, bukan KPR kredit perumahan rakyat ya. Tadi di TikTok ada yang nanya, KPR itu kredit perumahan rakyat ya? Emang ada kitabnya? Bukan, itu Kisah Para Rasul. Ya. Jadi waktu saya pernah bertanya gini, kenapa Lukas waktu menulis Kisah Para Rasul di ayat 25, dia bilang gini, dan orang-orang hukuman di ayat 25 ya, hukuman lain mendengarkan mereka. Kenapa Lukas menulis itu? Yang pertama itu tadi, karena tadi Paulus dan Silas melihat, oh ini kita konser bro, kita pujian penyembahan, worship night kita malam hari ini. Setelah mereka worship night, dengarkan. Waktu mereka worship night, ternyata saya yakin, ini daftar tafsiran saya ya. Paulus dan Silas bukan mendoakan supaya mereka bebas, tidak. Mereka mendoakan satu persatu narapidana di dalam penjara itu. Karena dia tahu, ini panggungnya Tuhan. Dan panggungnya Tuhan harus doakan orang-orang yang butuh diselamatkan. Jiwa-jiwa yang butuh diselamatkan. Akal pikirannya mereka berjalan melihat ini sebagai kesempatan untuk menginjili. Bukan cuma sekedar masuk di dalam penjara, disiksa, tidak. Kayak orang lihat gini, kesempatan dalam kesempitan. Mereka melihat itu makanya mereka berani. Sehingga apa? Mau tahu buktinya kenapa saya bisa katakan bahwa mereka sebenarnya sedang menginjili, mereka sedang mempertobatkan banyak narapidana di sana. Karena nanti kalau di cerita terakhirnya, waktu semua pintu terbuka, ada yang lari. Kalau naluri kita sebagai penjahat, pintu terbuka, lari kabur, betul apa betul? Tapi malam hari itu, begitu doa pujian dan penyembahan. Karena Paulus dan Silas punya cara pandang yang berbeda. Dia menaikkan pujian penyembahan, dia mendoakan satu-satu. Ya Tuhan, sel B1 Tuhan, kami tahu dia sudah membunuh tapi Tuhan mengampuni. Didengarin. Sehingga waktu itu terbuka. Apa yang terjadi? Mereka tidak kemana-mana. Karena doa Paulus dan Silas saya yakin mempertobatkan banyak narapidana di dalam sana. Sehingga mereka bukan lagi narapidana, mereka orang yang siap bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Halo, saya yakin dan percaya. Karena Allah bekerja di mana saja dan kapan saja. Paulus dan Silas tidak ragu. Orang-orang yang di dalam penjara itu orang-orang jahat loh. Kecuali Paulus dan Silas. Mereka dianggap jahat tetapi mereka bukan orang jahat. Tapi yang lain dianggap orang jahat. Tapi Paulus dan Silas berani mendoakan.
Sehingga sebelum tembok-temboknya roboh, tembok hati mereka sudah roboh duluan oleh firman dan oleh doa pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Itu Tuhan bekerja, itu Tuhan luar biasa. Paulus dan Silas berani mendoakan orang-orang yang jahat. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita berani mendoakan orang yang sudah menjahati kita? Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau tanya, siapa sih orang yang paling berpotensi menyakiti kita dengan rasa sakit yang paling dalam sedalam-dalamnya? Hah? Orang yang terdekat dengan kita, betul atau tidak? Siapa orang terdekat dengan kita sekarang? Engkau yang sekarang jadi anak, orang terdekat adalah orang tua. Orang itulah yang berpotensi menyakiti kita. Sebaliknya orang tua juga seperti itu. Sering disakiti oleh anak. Halo? Suami istri, siapa yang paling berpotensi menyakiti kita? Istri atau suami kita sendiri. Tidak mungkin tukang parkir di depan yang nyakitin kita. Halo? Betul apa betul? Orang yang paling sering menyakiti kita, berpotensi menyakiti kita sedalam-dalamnya itu orang terdekat kita. Dan seringkali kita lupa untuk mendoakan mereka. Sama seperti Paulus dan Silas. Harusnya kita sama seperti Paulus dan Silas. Kita tidak lupa mendoakan orang-orang terdekat kita. Tapi seringkali kita lupa. Kita lebih mudah mengeluh di medsos. Kita lebih mudah mengeluh ya, kepada orang lain ketimbang kita doakan orang-orang yang harusnya kita doakan. Banyak orang yang jahati kita, tapi kita lupa. Bagaimana kita harus berdoa, mendoakan mereka. Dengar baik, orang selalu bilang begini, doa itu tidak mengubah keadaan mungkin, tapi mengubahkan hati kita. Saya harus tahu, kalau Tuhan bisa mengubahkan melalui doa, mengubahkan hatimu, Tuhan juga bisa mengubahkan hati orang lain yang jahat terhadap engkau. Halo? Makanya pilih respon yang benar. Paulus dan Silas tahu, karena dengan berdoa, dia minta pertolongan dari bapaknya yang baik. Ingat tadi statusnya apa? Anak? Ada di sini anak-anak. Saya punya anak, Dev. Ya. Dia belum bisa bicara. Tapi saya sudah tahu, kalau dia tarik tangan saya, terus taruh ke gagang pintu, berarti dia minta dibukakan karena dikunci. Begitu juga kalau tengah malam, dia pengen buang air, dia pasti bangunkan saya. Ada di sini bapak-bapak yang anaknya buang air nggak mau dibangunkan? Saya rasa itu bukan bapak yang baik ya. Tapi kalau bapak kita, bapak di surga yang baik. Mau tengah malam, mau tengah siang, mau dimanapun kau berada, berdoa, naikkan pujian dan penyembahan. Bapamu yang baik akan menjawab, yang mengerti katakan amin. Nah ini yang terjadi sama Silas dan Paulus. Dia mengerti Allahnya itu berdaulat dimanapun. Bukan hanya Allahnya, Bapaknya yang baik berdaulat di dalam penjara. Berdaulat di tengah hari, berdaulat di tengah malam. Makanya mereka gak peduli mau tengah malam kah, mau di mana kah. Pokoknya berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Tidak peduli apa keadaanmu, engkau dijahatin sama orang, doakan orang itu yang mengerti katakan amin. Ya, kalau engkau hari-hari ini sedang merasa dikecewakan oleh yang terdekatmu, ingat baik-baik. Ya, rasa sakitmu ya, akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk membuat orang itu pulih dan membuat orang datang dan mau bertobat kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau hari-hari ini kau berada seperti dalam penjara, Paulus sebut saja keuangan, sakit penyakit, konflik yang tadi saya sebutkan. Tapi engkau sadar Allah turut bekerja, maka rasa sakitmu akan dijadikan panggung termegah buat Tuhan menunjukkan kuasanya. Maka kelemahanmu akan dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan seberapa besar Dia berdaulat dalam kehidupan ini. Yang setuju katakan amin. Makanya dengar baik, Paulus dan Silas, dia punya mindset, bapaknya yang baik berdaulat, makanya dia tidak ragu untuk menaikkan doa, puji dan penyembahan. Nah saat kita sadar Allah berdaulat dan turut bekerja, tempat tergelap pun bisa menjadi panggung termegah bagi kuasanya. Pilihan ada pada tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau mulai mau menggunakan penderitaanmu sebagai panggung Tuhan atau engkau mau merintih di sana. Itu pilihan kita. Dan saya berdoa, kita semua memilih biarkan Tuhan yang beracara karena Dia berdaulat dan karena Dia terus bekerja untuk kebaikan kita yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, benih kecil saat kita lempar ke dalam tanah, mungkin dia mengeluh. Kenapa? Kok saya dilempar ke tanah sih? Ini kan kotor, gelap, tertekan sama tanah. Tapi dengar baik, di tanah, di dalam tanah itulah dia mendapatkan tunas pertamanya. Dalam gelap dan tekanan itulah ternyata tempat itu bukan kuburan.
tapi tempat itu panggung pertumbuhannya. Dengar baik, kau yang mengalami ini, mungkin itulah tempat pertumbuhanmu, tempat engkau mengenal Tuhan dengan dekat. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, kenapa Paulus dan Silas begitu punya respon yang berbeda, respon yang tepat di hadapan Tuhan? Karena mereka memiliki cara pandang kekekalan, perspektif kekekalan. Kisah Para Rasul ayat 27 berkata begini, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengurus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Bapak Ibu, poin yang ketiga ini adalah hal yang fundamental. Karena kita melihat dengan kacamata kekekalan akan benar-benar mengubah apa yang kita anggap penting. Ya. Yang tadi kan Paulus mengalami yang namanya penderitaan. Yang kedua, Paulus ini mengalami mujizat. Berkat yang luar biasa apa? Belenggunya dibebaskan. Pintu-pintu sendi-sendinya dilepaskan. Mengalami kelepasan. Ini mirip misalkan kalau kita gini, kalau kita ngutang, tiba-tiba ada orang bayarin utang kita. Sudah bayarin utang kita, dikasih lagi bonus. Ini buat tabunganmu ya, 1 miliar ya. Oh haleluya. Ingat ya, tadi Paulus mengalami apa? Penderitaan. Responnya tepat. Lihat baik-baik, waktu dia mengalami berkat, mujizat Tuhan, responnya juga tetap tepat. Nah ada 2 hal yang saya mau bagikan. Waktu Paulus mendapat ini, cara pandangnya berbeda dengan kita. Kalau kita kan mungkin ya kalau saya ada di situ, penjara itu terbuka, saya pasti lari. Karena pilihannya begini, perspektif saya, ya perspektif dunia seringkali begini gini. Kalau saya jadi Paulus ini ya, kalau saya diam, maka saya mati. Betul tidak? Kan di penjara sudah terbuka nih. Kalau saya diam, saya mati. Karena kenapa? Kan besok bisa dieksekusi, bisa aja besok dihakimi lagi, dipukuli lagi. Beresiko mati. Mending lari cepat-cepat. Kan Tuhan sudah bukakan jalan. Tapi lihat cara pandang Paulus, cara berpikir Paulus. Paulus berpikir begini, kalau kami lari, ini berkat Tuhan nih, kalau saya ambil ini, kesempatan untuk lari, maka kepala penjara itu mati binasa dalam dosa-dosanya. Jika kami tinggal, kami beresiko mati. Tetapi si kepala penjara ini belum tentu, tetapi dia memiliki kesempatan mengenal Tuhan. Dan apa yang dipilih sama Paulus dan Silas? Mereka stay di tempat. Mereka diam di tempat. Kenapa? Paulus tidak mikirkan dirinya lagi. Dia mikirkan orang lain. Ini sama seperti Yesus. Yesus tidak mikirkan dirinya sendiri. Dikatakan dia mengosongkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Paulus dan Silas sama. Dia mengesampingkan pilihannya, kepentingan pribadinya, kehidupan mereka untuk apa? Untuk kepala penjara yang menganggap mereka penjahat. Ini cara pandang kekekalan. Ini cara pandang yang luar biasa. Paulus dan Silas tidak melihat kepala penjara itu sebagai musuh. Tetapi dia melihat seperti Yesus melihat. Yesus tidak pernah melihat pemungut cukai sebagai musuh. Pemungut cukai waktu zaman Yesus itu dianggap musuh. Tetapi Yesus tidak pernah melihat pemungut cukai sebagai musuh. Perempuan sundal sebagai musuh. Dia berteman dengan mereka. Karena Tuhan tahu mereka ingin dia pulih. Ini yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Sama persis. Paulus dan Silas tahu bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan 1 domba demi 99. Karena dia mengejar 1 domba. Makanya Paulus dan Silas waktu pintu-pintu terbuka. Enggak lari dia kemana-mana. Kenapa? Karena dia punya kepentingan buat jiwa di sana. Orang yang mau bunuh diri. Ya. Bapak Ibu tahu ini namanya Christ likeness. Keserupaan dengan Kristus. Paulus dan Silas. Paulus pernah berkata, biar engkau semakin bertambah, aku semakin berkurang. Dan ini yang terjadi. Orang yang di dalam kehidupannya, Yesus semakin bertambah, dia semakin berkurang. Dia akan memikirkan orang lain. Dia tidak akan egois. Dan menariknya lagi gini. Ingat loh ya, tadi saya katakan. Si kepala penjara belum tentu kalau mereka tinggal itu akan jadi orang percaya. Karena masih 50-50. Kalau gua tinggal, belum tentu dia percaya. Tapi kalau saya lari, sudah pasti nyawa saya selamat. Tapi Paulus dan Silas mengambil kesempatan. Gak apa-apa dia belum percaya, saya akan kenalkan dia sama Tuhan. Karena Tuhan juga sama. Roma 5 ayat 8 berkata, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika apa? Ketika kita masih berdosa. Oh ini kualitas ilahi.
Ini kualitas ilahi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kasih ilahi yang ada di dalam Paulus dan Silas buat kepala penjara. Dan ini yang memenangkan banyak jiwa. Paulus dan Silas rela memberikan nyawa mereka kepada kepala penjara itu. Meskipun mereka tahu belum tentu kepala penjara ini bertobat. Waktu Paulus dan Silas berkata, "Hai kepala penjara, jangan celakakan dirimu." Seolah-olah dia lagi ngomong gini, "Hai kepala penjara, nyawamu lebih berarti daripada nyawa kami. Jangan bunuh diri." Lihat bagaimana cara pandang kekekalan mereka mengubah dan memenangkan jiwa. Dan dengar baik, mujizat, berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu sebenarnya adalah jalan masuk bagi kuasanya menjamah kehidupan orang lain. Yang setuju katakan amin. Makanya jangan sekali-kali sama mujizat Tuhan, sama berkat Tuhan itu egois. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau diberkati Tuhan lebih secara finansial, di dalam situ ada berkat jatah-jatah orang lain, ada nama orang di situ yang Tuhan kasih, yang kau harus berikan dan kau harus salurkan. Yang mengerti katakan amin. Saat engkau dapat mujizat, mujizatmu jangan disimpan sendiri, beritakan sama orang lain. Jangan jadikan berkat mujizat itu validasi buat diri kita. Kan banyak dulu orang ya, makanya orang sering kesaksian dibesar-besarkan, mujizat dan lain sebagainya. Supaya orang tahu, saya ini disertai Tuhan loh, saya ini Tuhan kasih mujizat loh. Dengar baik. Ya, mujizat kita terima, berkat kita terima bukan untuk kita validasi. Bahwa Tuhan sayang sama kita, enggak. Tuhan sudah sayang sama kita waktu dia mati di kayu salib. Yang mengerti katakan amin. Berkat dan mujizat itu dimaksudkan supaya orang datang kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau ada berkat yang kau terima hari-hari ini, apapun itu, kedamaian, berkat finansial, berkat apapun itu. Ingat, ada jatah orang lain di sana. Ya. Perspektif kekekalan, merubah kita yang sebelumnya menjadi kolam penampungan, menjadi saluran berkat Tuhan. Makanya saat orang duniawi, saat diberkati dia berpikir bagaimana cara menyimpannya. Ya. Tetapi orang surgawi, orang yang punya cara pandang surga, saat diberkati dia akan bertanya, kepada siapa saya membagikannya? Anda di bagian mana? Halo? Kita ada di bagian mana? Cara berpikir dunia? Cara pandang kekekalan. Saya berdoa di tempat ini engkau memilih pertanyaan yang kedua, kepada siapa saya bisa membagikannya. Saat Tuhan memberkati keuanganmu lebih daripada cukup, itu bukan supaya garasimu nambah, mau mobil apa lagi ya kita tambah ya. Tetapi engkau harus bertanya, misi apa lagi yang bisa kudukung untuk pelebaran kerajaan Allah. Gereja butuh apa lagi untuk operasionalnya supaya bisa memperlebar kerajaan Allah. Supaya bisa melayani dengan baik. Keluarga mana lagi yang bisa saya bantu. Keluarga mana lagi yang saya bisa tolong. Kalau kau mendapatkan berkat finansial yang lebih. Saat Tuhan menyembuhkanmu dari penyakit. Itu bukan kesembuhan hanya untukmu. Tetapi kesaksian agar orang lain juga mendapatkan harapan yang sama. Dan Tuhan mau menjamah orang itu. Yang mengerti katakan amin. Kalau hari-hari ini Tuhan memberimu keahlian, jabatan dan pengaruh. Itu bukan untuk membangun menara kesombonganmu. Itu untuk membangun jembatan bagi orang lain. Supaya orang itu bisa datang kepada Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ya. Inilah yang Paulus dan Silas lakukan. Mujizat gempa bumi tidak mereka tampung untuk kepentingan mereka pribadi. Mereka tidak berkata, puji Tuhan saya bebas. Dan langsung lari. Tetapi mereka menyalurkan kesempatan kebebasan itu kepada seorang kepala penjara yang sudah mau bunuh diri, yang sudah putus asa. Dan disitulah mujizat yang sebenarnya terjadi. Disitulah sebenarnya kuasa Allah dimaksudkan terjadi, gempa bumi itu terjadi. Jadi apa berkat yang sekarang kita pegang dalam tangan kita? Kita mau membangunnya menjadi danau mati? Atau kita mau menjadi saluran kehidupan buat orang lain? Ingat baik-baik. Setiap berkat yang Anda pegang hari ini memiliki nama orang lain tertulis di atasnya. Tugas kita dengan bantuan Roh Kudus adalah menanyakan kepada siapa berkat itu harus kita salurkan. Saya berdoa kita semua di tempat ini, jemaat GBI Oikumene. Engkau yang sering sudah hadir di tempat ini. Kita menjadi jemaat yang dikenal bukan karena besarnya berkat yang kita kumpulkan. Uang kas kita banyak, bukan. Tetapi karena derasnya berkat yang kita alirkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa kita di sini menjadi jemaat yang murah hati. Ya. Yang kedua, dari perspektif kekekalan, Paulus dan Silas melihat penderitaan mereka itu bukan akhir dari segalanya. Karena mereka tahu mereka sudah disiapkan hidup yang kekal.
Makanya dalam 2 Korintus 4 ayat 17, Paulus pernah ngomong begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, dia katakan penderitaan yang dialami sama dia, Paulus dan Silas, itu penderitaan yang ringan. Yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, saya mau kasih tahu, perspektif kekekalan itu berbeda dengan berpikir panjang. Saya ulangi lagi, perspektif kekekalan itu berbeda dari cara berpikir panjang itu begini. Kita punya tabungan, kita punya uang. Orang yang berpikir panjang dia akan nabung untuk masa depannya, untuk pensiunnya ya. Betul ya, untuk menyelesaikan studi, membangun karir, menjaga kesehatan. Tetapi orang yang berpikir dengan perspektif kekekalan dia berbeda. Bukan berarti dia hapus semua list-list yang penting. Orang yang berpikir panjang dengan perspektif kekekalan tidak menghapus tabungannya. Ya, dia juga tidak berhenti olahraga supaya menjaga kesehatan. Tetapi setiap kali dia bertindak, dia punya 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini yang harus kita jawab setiap kali kita mau menentukan pilihan kita. Apakah keputusan ini membangun karakter ilahi? Apakah tindakan saya ini memulihkan atau merusak hubungan? Apakah pilihan ini memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain? Kalau pertanyaan ini salah satunya tidak, jangan kita lakukan. Yang mengerti katakan amin. Paulus dan Silas, dia tahu pikiran ini. Apakah keputusan saya kalau saya keluar, itu artinya saya punya karakter ilahi? Tidak. Apakah tindakan waktu saya keluar dari penjara, memulihkan hubungan saya dengan kepala penjara karena dia menganggap saya musuh? Tidak. Apakah pilihan saya keluar dari penjara, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain? Tidak. Karena kepala penjara sudah mau bunuh diri. Berdasarkan pertanyaan ini, Paulus dan Silas, dia stay, dia tinggal. Ketika pertanyaan ini membuat kita menjadi tepat mengambil keputusan, bukan cuma sekedar benar. Saya rindu hari-hari ini. Kita punya berpikir panjang tetapi dengan perspektif kekekalan. Dengan 3 pertanyaan ini, kalau kita berpikir panjang dengan perspektif kekekalan, dengan seperti ini, dengar baik. Kita mengizinkan Allah bekerja melampaui logika duniawi dan keterbatasan kita. Kalau kita memiliki cara pandang kekekalan. Kalau kita di tempat kerja kita, ditawari orang untuk korupsi, mengambil jalan pintas yang tidak jujur. Pikiran dunia, kesempatan. Tapi kalau kau bertanya dengan 3 pertanyaan ini, kau boleh tanya, apakah korupsi membangun karakter ilahi? Tidak. Apakah ini bisa merusak hubungan? Iya. Apakah ini memuliakan Tuhan? Tidak. Karena kenapa? Kalau kita korupsi kita serakah. Apakah merusak hubungan? Ya, mungkin hubungan dengan orang yang sama-sama korupsi? Ya tidak. Tidak merusak hubungan. Ya. Tetapi pertanyaan kedua dan ketiga artinya engkau serakah. Dan kau harus berhenti. Karena ini tidak memiliki perspektif kekekalan. Dalam keluarga kalau ada terjadi konflik hebat dengan pasangan. Pikiran jangka pendek kita. Emosional kita berkata, pokoknya aku benar, dia harus minta maaf. Tetapi dengar baik, perspektif kekekalan bertanya, apakah saya menyimpan amarah ini, membangun karakter Kristus pemaaf dalam diriku? Enggak. Apakah memenangkan argumen, memulihkan hubungan kami? Justru sebaliknya, menciptakan luka yang semakin dalam. Apakah suasana perang dingin dalam keluarga memuliakan Tuhan di rumahku? Sama sekali tidak. Nah, kalau itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, ngapain kita lakukan? Tapi kalau jawabannya semua ya, lakukan itu. Karena engkau melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dengar baik. Perspektif kekekalan memberi kita kekuatan untuk memilih. Jalannya memang sulit tapi benar. Tapi kita diberi kekuatan daripada jalan yang mudah tapi akhirnya merusak. Makanya dengar baik. Orang yang punya perspektif kekekalan. Dia bisa mengalah. Dan sering terjadi sama orang yang suka mengalah. Ya, apapun itu. Jadi jangan rebutan-rebutan lagi cowok yang cewek-cewek. Mengalah saja. Halo? Ya? Yang cowok juga begitu, tidak usah rebut-rebutan cewek, mengalah saja. Tuhan kasih yang lebih baik, yang mengerti katakan amin. Ya. Menunda hak bisa menghasilkan buah yang lebih besar. Sama seperti saat pintu-pintu penjara terbuka. Paulus dan Silas, tawanan yang lain, mereka yang sudah bertobat, memilih menunda kebebasan mereka. Memilih tinggal. Ternyata hal ini memenangkan hati penjara. Saya mau kasih tahu, kalau seandainya mereka betul-betul tinggal, kepala penjara pasti akan bersikap baik kepada setiap tawanan yang tidak lari, betul atau tidak?
Dan akhirnya tawanan ini bisa menyelesaikan masa hukuman mereka dengan baik. Mereka tidak jadi buronan. Ini namanya perspektif kekekalan. Mereka mengalah untuk sesuatu yang lebih besar. Nah, saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini tidak lagi membuat keputusan berdasarkan emosi sesaat. Tidak mengambil keputusan berdasarkan kepentingan dunia, tetapi berdasarkan perspektif kekekalan, berpikir panjang Allah kekekalan. Kalau kita melakukan ini akan ada lebih banyak pengampunan di keluarga kita, akan ada lebih banyak integritas di tempat kerja kita, akan ada lebih banyak kemurahan hati dan kasih di tengah masyarakat kita. Yang mengerti katakan amin. Para pemain musik, saya panggil maju ke depan. Malam hari ini kita belajar banyak dari Paulus dan Silas. Saya tidak mau sampai mereka hanya memuji Tuhan tapi kita tidak mengerti kenapa mereka bisa melakukan itu. Sore hari ini kita mengerti kenapa mereka melakukan itu. Ya, yang pertama tadi karena identitas mereka di hadapan Tuhan. Mana tadi itu? Oh, belum selesai. Yang kedua, yang pertama identitas mereka di hadapan Tuhan. Yang kedua karena mereka tahu Allah berdaulat dan bekerja untuk kebaikan mereka. Yang ketiga karena mereka punya perspektif kekekalan. Nah, saya berdoa kita semua di tempat ini, apapun musim kehidupanmu, mau engkau diberkati, mau engkau dalam masa kesulitan. Ingat, berikan respon yang benar, tepat di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita bangkit berdiri. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Amin. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang semakanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari tanyakan pujian ini. Nanti siapkan hati kita untuk beri perjamuan kudus. Kasih yang terindah, Hati yang mulia. hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu terhadap kita yang masih berdosa adalah sebuah karya yang terindah, adalah karya yang terbesar dalam kehidupan kita. Maukah kita malam hari ini mengingat kembali apa yang sudah Dia lakukan? Dengan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus, kita mengingat kembali bahwa Dia menyelamatkan kita bukan pada saat kita sudah benar di hadapannya, tetapi pada saat kita masih berdosa. Kasih-Nya yang benar membuat kita jelas dalam identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kasih-Nya yang benar memberitahu kita bahwa dalam musim apapun Dia tetap berdaulat dan bekerja untuk kebaikan kita. Kasih-Nya yang besar membuat kita dapat berpikir perspektif ilahi, perspektif kekekalan. Sehingga kita tidak menjadi lagi orang yang egois. Sama seperti Yesus. Dia rela mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang manusia. Mati di kayu salib untuk engkau dan saya. Oleh karena itu sore hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kau mengaku dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Mungkin kita tidak sengaja menyakiti hati anak kita atau orang tua kita. Atau kita menyakiti teman kita. Atau kita menyakiti hati suami atau istri kita dengan kata-kata kita tidak sengaja. Minta ampun sama Tuhan sebelum engkau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Engkau boleh minta ampun, berdoa sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni kami Tuhan, manusia yang penuh dengan kelemahan ini. Manusia yang berdosa setiap saat di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan layakkan setiap kami di tempat ini untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Tilik setiap hati Tuhan yang mengaku dosa dalam hatinya. Yang berkata, aku ini pendosa Tuhan di hadapan-Mu, tetapi darah-Mu yang melayakkan kami Tuhan. Mari siapkan roti di tangan kanan-Mu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Lebih tinggi dari kepalamu. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan anggur di tangan kananmu. Angkat tinggi lebih dari kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Anggur yang ada di cawan kita, ada di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Darah yang dicurahkan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suaramu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Naikkan suaramu, katakan terima kasih. Haleluya, haleluya. Naikkan umurmu. Suaramu, katakan terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan. Sebab Kau besar Tuhan Yesus. Katakan sebab Kau besar Tuhan Yesus. Kau layak. Sekarang
Allah Bapa yang baik, yang hadir malam hari, sore hari ini. Melawat kami semua Tuhan. Mengajari kami semua bagaimana kami bisa bertahan. Baik di dalam ruang berkat kami maupun di dalam ruang pergumulan kami. Kami belajar Tuhan bagaimana memiliki perspektif ilahi dalam kehidupan kami. Kami belajar bagaimana kami memiliki identitas yang benar di hadapan Tuhan. Kami belajar bagaimana kami mengetahui bahwa Allah Bapa kami Allah yang berdaulat. Dan kami mau Tuhan malam hari ini keluar dari tempat ini. Kami bukan orang yang sama lagi saat kami menghadapi pergumulan maupun saat ada berkat di hadapan kami. Kami kembali hati kami ditegur, kami kembali diajari oleh firman Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami mengingat apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Untuk kami semua yang masih berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu sungguh terlalu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan semua doa ini. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan tadi bukan hanya firman Tuhan yang sekedar didengar. Tetapi menjadi firman-firman Tuhan yang hidup, yang dihidupi oleh kami semua yang hadir sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang menjadi doa kami di dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Puji nama Tuhan, sekali lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Lambaikan tanganmu. Amin, haleluya. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Tersedia 2 amplop di depan Bapak Ibu Saudara. Amplop pertama untuk operasional pastori, amplop kedua untuk kas gereja. Sambil dipersiapkan, saya informasikan bagi jemaat Tuhan, terdapat kotak janji iman yang ada di kotak persembahan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dan ingin menabur di acara Natal kita di bulan Desember, nanti boleh diserahkan atau dikembalikan kepada Kavero atau pelayan bertugas. Dan untuk alur persembahan, bagi jemaat Tuhan dipersilakan untuk mengikuti arahan dari Aser. Mari kita angkat kedua amplop ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari indah ini Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Bila firman ini Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban ucapan syukur kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau telah memberkati setiap kehidupan kami, pekerjaan usaha kami Tuhan. Kami siap untuk menabur bagi kemuliaan nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ini persembahan kami Tuhan. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua mari
Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan yang saudara berikan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Dipersilakan untuk multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ada beberapa pengumuman tambahan buat kita semua. Yang pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Selamat datang buat kita semua. Apabila jemaat Tuhan belum memiliki gereja untuk bertumbuh, gereja yang tetap untuk bertumbuh, gereja ini terbuka buat kita semua. Mari sama-sama bergabung bersama dengan kami. Mungkin menjadi jemaat di tempat ini, kita bertumbuh bersama, atau mungkin ada yang rindu untuk melayani Tuhan. Maka di sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu sekalian ada pelayan Aser. Mereka membawa lembaran untuk formulir bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir supaya nanti akan di follow up. Jadi jangan ragu untuk diisi, kemudian nanti pada saat keluar dari pintu gereja silakan ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Kemudian bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didukung dalam doa, para Aser juga membawa formulir untuk pokok doa. Jadi silakan diminta, nanti kita akan doakan di setiap hari Selasa dan hari Jumat pukul 3 sore. Dan informasi buat kita semua, apabila Bapak Ibu ingin melayani Tuhan di tempat ini, depan kursi Bapak Ibu sekalian ada barcode kecil, silakan di-scan, atau mungkin bagi Bapak Ibu yang memiliki kesulitan dalam hal itu bisa menghubungi teman-teman yang ada di belakang atau menghubungi saya untuk bisa melayani Tuhan di tempat ini, karena saya percaya kita semua diberikan oleh Tuhan setiap talenta untuk saling memperlengkapi, amin. Dan untuk informasi selanjutnya, gereja kita sementara melakukan pencarian dana untuk Natal di tanggal 5 Desember dan puji Tuhan saat ini dana sudah terkumpul, tapi kita tetap melakukan pencarian dana karena masih ada target yang perlu kita capai. Jadi di bawah ada
ada basar ya, jadi ada kebab 15.000 dan ada jus 20.000. Jadi jemaat Tuhan yang haus dan yang lapar bisa mengambilnya dan ditukarkan dengan uang gitu. Nah, selanjutnya buat Bapak Ibu sekalian yang berhari ulang tahun sepanjang bulan Oktober bisa maju ke depan, kita akan doakan. Jadi siapapun yang baru pertama kali hadir pun yang berhari ulang tahun sepanjang bulan ini, silakan maju ke depan, akan didoakan dan diberikan hadiah dari gereja. Oktober silakan maju ke depan. Nanti kita akan doakan dan menerima souvenir dari gereja. Ada yang berulang tahun yang namanya Octavianus, Octaviani, siapa lagi ya? Octelin, kan siapa lagi? Yang ada ok-oknya. Silakan maju. Siapa lagi? Iya, puji Tuhan. Kita akan doakan sama-sama. Mari silakan maju, jangan malu-malu. Yang baru pertama kali hadir juga nggak apa-apa. Maju saja ke depan, kita akan doakan dan menerima souvenir dari gereja. Jangan malu-malu. Ya, ada lagi? Oh, haleluya. Silakan. Nah, oke. Baik. Ada lagi? Ada lagi? Jangan malu-malu. Nah, ada lagi? Jangan malu-malu. Souvenir kita masih banyak. Ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi mari kita angkat tangan kita arahkan kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Roh Tuhan ada padamu, oleh karena Ia mengurapi engkau dan memberitakan bangsa-bangsa kelepasan. Oleh karena itu malam hari ini di usia yang baru biar berkat Tuhan melimpah. Di dalam kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam studimu, di dalam apapun yang dilakukan oleh kedua tanganmu. Berkat Tuhan melimpah, apapun yang kau kerjakan menjadi berhasil. Di mana ada kesulitan, di situ ada jawaban Tuhan. Di mana ada kesukaran, di situ ada pertolongan Tuhan. Di usia yang baru ini, biar imanmu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau menjadi anak-anak terang dimanapun Tuhan menempatkan. Dan biarlah di dalam usia yang baru ini juga, kerinduan akan Tuhan, kerinduan pertumbuhan akan Tuhan terus terjadi dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan percaya, sama-sama katakan amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Puji nama Tuhan, dan tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sejenisnya untuk bangkit berdiri. Sebab kasih-Mu Tuhan menjumpai kami Tuhan Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati terdikat, untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai
Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat pengurapan dan kasih Tuhan yang selalu senantiasa kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat ibadahmu pada malam hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya kami semua yang telah hadir pada malam hari ini telah menerima lawatan yang sungguh luar biasa yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami ingin bersatu hati, bersepakat, ingin menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Bila kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah ya Bapa, melalui kebenaran firman-Mu, Engkau terus mengajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu, Pastor Ezra yang Engkau telah pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya Kau terus mengurapi kehidupan hamba-Mu dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya dimanapun Engkau menempatkan hamba-Mu. Pemeliharaan dan pemakaian Tuhan semakin luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Tak lupa juga kami berdoa buat para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Kau terus memberkati, mengurapi segala talenta dan kemampuan yang Kau telah percayakan dalam setiap kehidupan mereka. Bila benar-benar mereka pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Tak lupa juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat hadir pada malam hari ini, entah karena sakit, Engkau yang memberkati, mengurapi apapun yang menjadi kelemahan tubuh mereka ya Bapa. Kami berdoa biarlah mujizat kesembuhan terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat hadir karena pekerjaan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dimanapun mereka berada. Terus memberkati, mengurapi mereka, apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka, Engkau yang membuat berhasil ya Bapa. Saudara-saudara kami yang mulai acuh tak acuh terhadap ibadah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tarik kembali, Engkau jamah setiap hati mereka ya Bapa. Biarlah pengurapan Tuhan, damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap kehidupan mereka. Biarlah saudara-saudara kami kembali datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Pada malam hari ini kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia di mana kami berada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, pengurapan dan damai sejahtera Tuhan terjadi di bangsa kami. Bila di bangsa kami ya Bapa, semakin banyak hujan-hujan pertobatan, semakin banyak jiwa dimenangkan di bangsa kami ya Bapa. Bila menara kebesaran Tuhan dinyatakan di atas bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Tak lupa juga kami berdoa ya Bapa, secara khusus buat Ibu Gembala di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di masa tuanya ya Bapa. Pengurapan dan damai sejahtera Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan menjadi milik bagian kehidupan Ibu Gembala di tempat ini ya Bapa. Bila melalui kehidupannya damai sejahtera Tuhan dan kasih karunia Tuhan terpancar melalui kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Tak lupa saya akan berdoa buat leader kami, buat pemimpin rohani kami di tempat ini, buat Pastor Ezra sekeluarga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat Pastor Ezra dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dimanapun Engkau menempatkan hamba-Mu, pemakaian Tuhan dan pemeliharaan Tuhan semakin luar biasa Engkau nyatakan melalui kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Kau terus pakai hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Bapa. Buat istrinya Kak Debbie kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah pemeliharaan daripada Tuhan, pengurapan daripada Tuhan, apapun yang menjadi bentuk pelayanan kehidupan hamba-Mu ya Bapa, kehidupannya hari pekerjaan tangannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Buat anaknya Dev kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah anak ini ya Bapa, di masa pertumbuhan anak ini ada damai sejahtera Tuhan. Engkau yang menyertai anak ini ya Bapa. Biarlah anak ini menjadi tumbuh, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tak lupa juga kami berdoa buat leader kami di tempat ini, buat Pastor Peter kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pengurapan damai sejahtera Tuhan menjadi milik bagian Pastor Peter sekeluarga ya Bapa. Biarlah mata Tuhan tertuju buat keluarga ini, mata Tuhan tertuju buat Pastor Peter dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya ya Bapa, dimanapun Engkau menempatkan hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di sekitar gereja kami ya Bapa. Walaupun kami dalam berbagai denominasi, tetapi kami sungguh yakin dan percaya Bapa, ada visi dan misi Tuhan yang Kau tanamkan melalui gereja-gereja ini ya Bapa. Bila melalui gereja-gereja ini tidak menjadi batu sandungan, tapi benar-benar mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan, untuk sama-sama memenangkan jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang kegiatan kami selama sepekan ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan melingkupi setiap kegiatan kami ya Bapa. Bila melalui kegiatan-kegiatan ini ya Bapa, Kau terus mengajar kami untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang menyaksikan ibadah ini secara online. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Walaupun kami tidak hadir secara fisik ya Bapak, tapi kami sungguh yakin dan percaya yang hadir di tempat ini walaupun menyaksikan secara
online kami sungguh yakin dan percaya semuanya diberkati sama Tuhan. Semuanya menerima lawatan yang sungguh luar biasa yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Ini menjadi doa kami ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan dan damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kau mengurapi setiap kehidupan kami, penyertaan Tuhan menjadi milik bagian setiap kehidupan kami. Baik yang berjalan kaki, berkendaraan, semuanya aman dalam penyertaan Tuhan. Dan ini menjadi doa kami ya Bapa, dan kami alaskan doa kami seperti doa yang Kau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, angkat tanganmu. Dengarkan firman Tuhan, roh Tuhan ada padamu oleh sebab Ia telah mengurapi engkau untuk menyampaikan kabar baik dan menyalurkan berkat kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan telah mengutus engkau untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita semua menyertai kita mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali menjemput kita semua. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan silakan mengambil saat teduh sejenak.